Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini waktu yang sangat berharga dan berkah, waktu bainal isya'aini. Bainal isya'aini di dalam hadis Rasulullah SAW yang dimaksud adalah waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Itu salah satu waktu yang manjur, mujarab untuk berdoa kepada Allah SWT. Maka marilah sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, kita terlebih dahulu bertawasul dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, zahiran wa batinan. Semua hajat-hajat kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari musibah, bencana, wabah dan bala. Dan saudara-saudara kita, khususnya guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita, habaib kita yang telah mendahului kita, khususnya selama COVID ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya, dipertemukan dengan nabinya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi dan para rasul, para aulia, para ulama, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada Al-Habib yang belum lama dipanggil oleh Allah SWT, yaitu Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf Tegal. Kemudian Habib Umar bin Aqil bin Yahya Gresik. Kemudian Kiai Hanif Muslih Meranggen, Jawa Tengah ya, Demak. Dia pesantren, pengasuh pesantren besar di Al-Futuhiyah di Demak. Juga Kiai Fuad Munaim Jazuli Kloso Kediri. Kemudian Kiai Saifuddin Amsir, Buya Saifuddin Amsir Jakarta dengan menantunya Ustadz Zulkarnain. Kemudian banyak kiai sekitar 200-an ya yang dari bulan Maret sampai sekarang ya dipanggil oleh Allah SWT. Jadi mendahului kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmah pada beliau-beliau itu semuanya, dan kita sebagai jamaahnya, muridnya ya yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, ketabahan untuk melanjutkan ya ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin di antara jamaah kita di sini ya ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini ya semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya, diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bijahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam biniyati syifa wa raf'il bala wal waba wal ghala wal karba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi wabah, salah satunya yaitu dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi bala itu berdoa dengan doa berikut, yaitu bunyinya, ya doanya banyak, salah satunya doa ini, ini dari Sahih Bukhari, yaitu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya, artinya Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari bala yang dahsyat akibatnya. Seperti COVID ini termasuk jahdil bala, yang luar biasa pengaruhnya kemana-mana. Ya, semuanya kena dampaknya gitu. Itu jahdil bala. Wadarakis syaqa, dan takdir yang ketentuan Allah yang yang buruk, ya, keburukan, musibah maksudnya, ya. Wasu'il qadha, takdir yang jelek, wasyamatatil a'da, dan kebencian para musuh Allah Subhanahu wa taala, para musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bareng-bareng kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sempurnakan dengan sholawat tibil qulub, sholawat obat. Mudah-mudahan semua penyakit apapun, ya, bentuknya, baik yang kelihatan maupun yang enggak, ya, yang kecil maupun yang besar, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam
Abul Fadl Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau ahli hadis, ahli Quran, ulama dari negara Maroko, tapi ngajarnya di dua negara, di Maroko dan juga di Mesir. Beliau adalah gurunya guru kami, yaitu guru kami, yaitu Syekh Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani. Beliau belajarnya dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Sholati ala Khairil Bariyah. Curahan rahmat Allah terhadap yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kisah tentang keajaiban solawat kepada Rasulullah SAW. Qala Abdul Wahid bin Zaid. Imam Abdul Wahid bin Zaid, ahadu kibari zuhad, salah satu tokoh ulama tasawuf, ya, sufi, itu zuhad, zahid, ahli zuhud. Kana lana jarun, kami punya tetangga, yahdumus sultan, menjadi security, ya, security atau keamanan. Wa huwa ma'rufun bil fasadi wal ghaflah. Orangnya itu apa namanya, nggak bener lah, ya, itu ma'ruf bil fasad, itu orangnya rusak gitu, maksudnya nggak bener, ya. Faro'aituhu, kata al-Imam Abdul Wahid bin Zaid. Jadi dari sini nanti kita nggak boleh meremehkan siapapun makhluknya Allah, ya, binatang pun kita nggak boleh menyakiti, apalagi manusia, ya, makhluknya Allah semuanya. Ada tetangga tadi, kemudian Imam Abdul Wahid bercerita, faro'aituhu, saya bermimpi, saya melihat orang itu, ya, security tadi, fil manami, di dalam tidur, wayaduhu, dan tangannya dia, fiya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf, katanya preman gitu kan. Pokoknya orang dia nggak bener, dia mau brengsek orangnya gini-gini. Tapi ternyata ini Imam Abdul Wahid ini dimimpikan bahwa orang itu bersalaman dengan Rasulullah. Ini kan nggak main-main nih. Gitu. Jadi nggak boleh meremehkan, ya, orang. Bisa jadi yang kita remehkan nih taunya walinya Allah. Ya. Kita bingung, kan? Ya. Jadi nggak boleh meremehkan siapapun. Fakultu ya Rasulullah. Dalam mimpinya itu Imam Abdul Wahid bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa gitu? Ini kan orang kan nggak bener. Ya Rasulullah, inna hadzal abdasu. Ini orang nggak bener. Minal mu'aridin, dari orang-orang yang jauh dari Allah gitu. Kau bisa bersalaman, engkau bersalaman dengan orang ini. Ini dalam mimpi. Dan mimpi kepada Rasulullah itu benar. Karena iblis atau setan nggak bisa nyerupain Rasulullah. Kalau yang selain Rasulullah, misalnya guru kita atau engkong kita, mungkin aja setan bisa nyerupai wajahnya gitu. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa. Ya, itu begitu memang hadisnya. Ada di Sunan Tirmidzi, ya, akhir juga di kitab Syama'il Imam Tirmidzi, ya, itu bahwa mimpi dengan Rasulullah itu benar, dan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena setan itu tidak bisa memiripkan atau menyerupai wajah saya atau menyerupai saya, kata Rasul begitu, ya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah bisa bermimpi dengan Rasulullah walaupun sekali di dalam seumur hidup, ya. Sebelum kita nanti bertemu, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, amin ya rabbal. Shallu ala nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Inna hadza 'abdu wada'ta yadaka fi yadi. Kenapa engkau letakkan tangan engkau ke tangannya orang itu padahal dia orang yang enggak baik? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, qad araftu dzalika. Saya tahu. Bukan saya enggak tahu gitu, dikiranya Imam Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, dikiranya Rasul enggak tahu. Rasul tahu, Pak. Rasul tahu. Ya cuman, ya kan, ada sesuatu nih. Rasul ingin mengajarkan kita, ya, hikmah, pelajaran. Wa ha'anadza madin bihi, dan saya ingin li asfa'alahu 'indallah, saya ingin menolong dia di hadapan Allah.
Apa kalau sekarang tuh memo atau rekomendasi gitu ya, atasan gitu kan kasih memo gitu ya, anak buahnya udah langsung kan dilancarkan urusannya gitu ya kan. Sama juga Rasulullah SAW ini dalam mimpinya, saya ingin membantu orang ini. Fakultu, Imam Abdul Wahid kan penasaran loh, apa nih amalan orang ini, ya kan? Harus ada pasti ada amalannya nih gitu. Penasaran dia. Qultu ya Rasulullah, bi ayyi wasilatin balagha dzalik. Ya Rasulullah, apa sih amalannya orang ini sehingga engkau mau menolong dia di hadapan Allah? Karena atas izin Allah semuanya, syafaat Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan syafaat itu juga atas izin Allah. Ya, gitu. Semuanya atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Li asfa'alahu 'inda Allah. Faqultu ya Rasulullah, bi ayyi wasilatin balagha dzalik? Qal, Rasul menjawab, kalau kamu mau tahu amalan orang ini, bikasrati sholatihi alayya. Karena saking banyaknya, saking seringnya dia bersolawat kepada saya. Tuh. Saking banyaknya apa? Nggak kehitung dia solawatnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Qala fa innahu fi kulli lailatin, orang ini setiap malam hina ya'wi ila firasihi, ketika ingin tidur ke kasurnya gitu, maksudnya dia ketika ingin menuju ke kasurnya, maksudnya pengen tidur, pengen istirahat di malam hari, dia tidak bisa tidur kalau belum bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusolli alayya, dia bersolawat kepadaku alfamarrotin, 1000 kali. Oh, jadi jangan ini yang kita remehkan nih, kelihatannya preman begitu, ya nggak, ada tatonya, dia taunya setiap malam dia salawatnya 1000 kali Pak. Yang kita kelihatannya wis pakai gamis begini, masya Allah soleh banget ya. Salawat 100 saja belum nyampe, udah tidur enak, gitu. Kayak bisa tidur gitu ya, belum salawat ke Rasulullah. Ya. Ya, orang biasa misalnya Dalailul Khairat ini, Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar fi sholati ala nabiyil mukhtar. Ini para ulama-ulama, para kiai seperti Kiai Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, Kiai Abdul Karim, gurunya Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Syekh Khalil, itu selalu mendawamkan dalail. Ada jadwalnya, hari Senin ada salawatnya. Ini kumpulan salawat gitu. Ini kan ceritanya Imam apa yang mengarang itu namanya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Asyadili, tahun 877 Hijriah meninggalnya. Satu saat beliau ini menimba air di sumur. Air pakai timba, tahu timba? Timba apa ya? Timba itu ember, maaf. Kalau di Jawa tuh di kampung ini. Jadi pakai sumur, belum ada sekarang jet pump, semi jet belum ada. Ya. Jadi ketika menimba air itu, karena mungkin nggak kuat itu talinya putus, embernya jatuh. Padahal butuh banget untuk keluarganya, untuk minum dan masak. Bingung gitu. Taunya dari belakang ada orang nyamperin beliau, terus meludahin gitu. Tuh gitu diludahin ya. Begitu diludahin, tuh airnya naik gitu. Ya kan, ini berarti yang meludahin kan wali ini atau malaikat. Kalau yang meludahin ibu mau tambah ini, tambah bau. Jangan coba-coba Pak RT. Dari diludahin tambah basi itu. beda ludahnya gitu. Ludah siapa dulu kan gitu, ludahnya kekasih Allah para wali ya. Ya begitu ya. Beda gitu ya. Jadi itu naik, akhirnya bisa ngambil tuh ember. Akhirnya penasaran, dikejar orang itu. Saya kejar. Maaf, itu nggak pernah lihat orang itu bersih. Ya malaikat mungkin. Tanya Imam Jazuli ini, mohon maaf, kamu tadi meludah, terus kemudian naik air, itu apa sih amalannya? Terus dia bilang, banyak sholawat ke Rasulullah SAW. Kemudian pergi, hilang. Akhirnya beliau pulang ke rumah,
Itu karena di belakang rumahnya itu sumurnya, ya. Itu pulang dulu malam-malam sholat istikharah. Kemudian dalam riwayat beliau ada yang mengatakan bermimpi dengan Rasulullah, ya, itu beliau membuat sholawat ini. Jadi sholawat, kumpulan sholawat 1 minggu gitu. Jadi hari Senin ada sholawatnya, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis gitu, ya. Jadi sholawat harian. Nah, ada Asmaul Husnanya di awalnya, kemudian ada nama-nama Nabi, ada 201 nama Nabi. Baru sholawatnya gitu per hari. Gitu. Nah, itu mungkin orang ini, ya kan, selalu tiap hari nggak pernah putus untuk sholawat pada Rasulullah SAW. Ada wiridan khusus untuk bersolawat. Makanya kata Rasulullah, wa inilah arjuwah, dan saya berharap. Itu Rasul aja begitu. Wa inilah arjuwah, saya berharap pada Allah. Tetap Rasul berharap pada Allah. An yakbala syafaati. Semoga Allah berkenan, ya, menerima syafaatku kepada dia. Jadi, ya Allah, saya ingin menolong nih hambamu namanya ini, gitu. Ya kan, tetap aja kembalinya kepada Allah SWT, gitu. Ya, dengan izin Allah, tapi dengan syafaat dan keberkahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abdul Wahid, Imam Abdul Wahid berkata begini, falamma asbahtu, ketika bangun di pagi hari subuh, sebelum subuh udah sholat tahajud lah beliau. Bangun, kan malam mimpi dengan Nabi kan? Kaget itu. Oh ya Allah, luar biasa orang itu ya. Sambil merenung gitu. Waduh, ini luar biasa tuh kelihatannya dia. Apa namanya, orang mungkin mabuk apa gitu. Tapi dia sholawatnya. Bukan berarti kita preman, bukan ya. Dari riwayat ini bukan berarti kita yang ini jadi preman aja deh, yang penting harus sholawat. Bukan begitu, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Artinya orang yang preman aja, tapi karena apa namanya ketergantungannya kepada Rasulullah ditolong sama Rasulullah, apalagi gitu loh. Kalau apa ahli ibadah, ya kan, orang baik, orang soleh begitu, ya kan, terus sholawatnya kenceng lagi, ya lebih dari dia begitu maksudnya ya. Jangan salah paham, Ustaz ini ngajarin jadi preman, aduh saya yang gini, mohon maaf ya, jadi bukan begitu maksudnya. Ini saking ininya dengan Rasulullah SAW. Inilah apa namanya kelebihan dan keunggulan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Falamma asbahtu, ketika di pagi hari, idz ana bidzalikal gulam, taunya ketika pagi subuh ke masjid, itu yang dimimpikan orang itu, yang orang apa namanya, yang nggak baik itu, taunya ada di dalam masjid. Tuh, karena malamnya udah taubat dia ternyata. Dia udah taubat, ya kan? Dia pergi ke masjid, ketemu dengan Imam Abdul Wahid. Loh, ini dia orangnya. Yang saya sangka dia orangnya brengsek, gak suka sholat, itu taunya dia duluan. Sebelum adzan udah ada di masjid. Pulang belakangan. Masya Allah, kaget dia. Akhirnya, terus dilihat gitu. Yang tadi dalam mimpinya itu, yang brengsek itu. Bakian, dia menangis. Menangis, Pak. Bakian, dia nangis. Wa kuntu ala sabi. Falamma dakhala sallam wa qala ya Abdul Wahid. Wahai imam, wahai guru Abdul Wahid. Mohon izinkan saya mencium tanganmu. Madda yadaka. Karena saya disuruh oleh Rasulullah SAW semalam waktu mimpi untuk bersalaman kepadamu dan berbaiat belajar denganmu. Dia taunya dua-duanya sama mimpi. Paham nggak? Jadi yang tadi preman itu dia juga mimpi ya dengan Rasulullah untuk bertemu dengan Imam Abdul Wahid. Imam Abdul Wahid mimpi juga dengan kondisi orang tadi itu. Ketemu di masjid. Gitu, Masya Allah. Semuanya, dua-duanya, baik Imam Abdul Wahid maupun yang preman tadi, ahli sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu ketemu makanya. Ya Abdul Wahid, faqad arsalani ilaika. Saya enggak, ini cuma bacain, saya baca dalam kitab ini dan beliau ahli hadis. Enggak ngarang-ngarang tentunya ya, ada riwayatnya, ada sanadnya. Jadi saya menyampaikan saja dan menjelaskan. Faqad arsalani, saya diutus oleh Rasulullah untuk menghadap kepadamu. Li'atuba ala yadaika, saya ingin bertaubat di depan kamu. Ajarin saya. Saya ingin belajar. Saya ingin menjadi santrinya engkau, wahai guru, wahai Imam Abdul Wahid. Terus dia cerita, ya wa dzakara li ma jara bainaka wa bainahu laila. Ternyata dia cerita sama ceritanya, saya mimpi semalam gini-gini gitu. Apa tadi yang ketemu dengan Rasulullah SAW, dengan Imam Abdul Wahid, sama mimpinya, ketemu.
Itulah ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha wa qala la asfa'anna laka li ajli salatika alayya, saya memberikan syafaat kata Rasulullah karena banyaknya salawatmu kepadaku, ya. Rawal Imam Al-Baihaqi. Ya, ini jelas banget Imam Baihaqi. Ada dalam kitab Al-Madkhal. Ya, Imam Baihaqi itu imam ahli hadis dari madhab Imam Syafi'i. Jadi setiap madhab fikih yang 4, madhab ahlu sunnah wal jamaah, itu mereka punya ahli hadisnya masing-masing. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah, ada ahli hadisnya. Siapa? Imam Baihaqi. Madhab Hanafi rahimahullah, ada ahli hadisnya. Siapa? Al-Imam siapa? At-Tahawi. Imam Hambali ada ahli hadisnya. Siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Atau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Maliki ada ahli hadisnya. Siapa? Imam Ibnu Abdul Barr. Ada mengatakan juga Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi, yang punya kitab, yang mengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Hukukil Mustafa, yang semalam saya mengajar di MRBJ itu. Mungkin ada yang ikut. Ya, ada rekamannya. Pak Rozak ikut semalam ya di MRBJ. Ya, malam. Jadi sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menolong dia diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rawal Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan, annal Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i, ruya fil manam. Jadi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i apa ya? Di dalam mimpinya bertemu dengan muridnya. Muridnya Imam Syafi'i yang di Mesir itu ada 4. Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, satu lagi Al-Imam Ar-Rabi' Al-Jizi. Giza kalau sekarang. Ini tempatnya piramid, ya. Kalau ke sana tuh ada ahram, ada 3 piramid itu, ya. Ya, kalau ke sana jangan ke piramid. Kalau ini kadang-kadang orang Indonesia ke sana cuman ke piramid, tapi lupa ke ziarah ke Imam Syafi'i. Ya. Kalau mau milih ya mendingan ziarah ke Imam Syafi'i, ke Sayyidina Husain, ke para keturunannya, cicit-cicitnya Rasulullah SAW, Sayyidah Nafisa, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah, ada di situ semua. Ahlu baiti Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah banyak yang di Mesir. Jadi waktu dari Irak banyak yang ke Mesir, dari Madinah banyak yang ke Mesir, ya. Nah, Imam Syafi'i itu salah satu gurunya ada termasuk ininya gurunya beliau adalah Sayyidah Nafisa. Ya, itu dari cicitnya Sayyidina Husain, ya, dari cicit-cicitnya Rasulullah SAW. Rawal Imam Baihaqi, Imam Syafi'i mimpi dengan muridnya, ada yang mengatakan Imam Buwaiti, ada yang mengatakan Imam Muzani. Kemudian muridnya bertanya ke Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bika? Ma fa'alallahu bika? Bagaimana Allah memperlakukan engkau, wahai guru? Ya, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Qala, Imam Syafi'i menjawab dalam mimpi itu, ghafarali, ya, Allah mengampuni dosa-dosa aku. Mudah-mudahan kita diberikan mimpi-mimpi yang baik, ya. Ada orang mimpi rep-repan gitu, dikejar maling gitu, ngos-ngosan gitu, bangun. Ya, doanya apa sebelum tidur nggak doa sih, sebelum tidur nggak sholawat, sebelum tidur doa dulu, baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, gini itu kita dijazahin dari guru-guru kita, dan itu ada di Sahih Bukhari. Rasulullah meruqyah begitu ke cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Dan itu ruqyahnya atau jampe-jampenya Nabi Ibrahim ke anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Khususnya sebelum tidur. Begini nih. Coba begini. Semuanya begini. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begini. Diusapkan terus gini, sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki. Ya. Habis itu baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gini juga lagi. Gini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi, sekali lagi, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Terus kayak gitu lagi diusapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dalam hadis itu di Sahih Bukhari, bab tentang medikal nabawi, obat ya, medikal itu artinya kesehatan atau obat lahir batin ala Rasulullah SAW. Itu kalau baca seperti itu dan juga dibacain untuk anaknya atau cucunya, itu akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi dari kejahatan makhluknya, apapun bentuknya, baik makhluk halus maupun makhluk kasar gitu. Makhluk kasar kayak kita nih. Kalau makhluk halus, ibu-ibu, ya ibu-ibu makhluk halus ya. Perasaannya yang halus bu. Ya. Jadi itu ya, kalau anak kesurupan bacain gitu. Insya Allah dengan izin Allah dan dengan keberkahannya doanya Nabi dan wiridan atau zikirnya Nabi, insya Allah akan terhindar dari godaan-godaan atau dari gangguan-gangguan setan, jin atau sejenisnya dan makhluk-makhluk jahat. Amin. Imam Syafi'i itu ditanya, apa sih amalannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Imam Syafi'i itu dengan kelembutan? Apa jawab Imam Syafi'i? Qala wa ma hadhihi, qala kuntu aqulu, saya diperlakukan oleh Allah dengan penuh kelembutan dan rahmat kasih sayang karena saya nulis sholawat di awal kitab saya Ar-Risalah, kitab usul fikih pertama kali, Ar-Risalah, yaitu namanya sholawat Asy-Syafi'iyah atau sholawat Al-Idrisiyah, sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Loh, emang Imam Syafi'i bisa bikin sholawat? Ya, kan? Ya bisa, kenapa enggak? Emang dilarang bikin sholawat? Ada orang begitu Pak, mohon maaf, saudara-saudara kita semuanya ya. Ada yang berpahaman seperti itu, bahwa sholawat itu, ya sholawat itu yang diajarin Rasulullah saja. Pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ada larangan untuk membuat sholawat? Yang kedua, apakah perintah sholawat itu perintah yang umum atau perintah yang khusus? Artinya, apakah Allah dan Rasulullah membatasi sholawat di dalam Quran dan hadis cuma ini? Apakah ada bunyi atau lafaz kalimat sholawat dalam Al-Quran? Enggak ada. Adanya perintah sholawat, iya. Itu surat Al-Ahzab 5:6 kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah sholawat. Tapi contoh sholawat ada nggak di situ? Nah, kata ulama, kata guru-guru kita, saya cuma menyampaikan saja. Kata guru kami, salah satunya Syekh Yusri, kemudian Syekh Ali Jum'ah, dan yang lainnya banyak. Mereka ahli-ahli hadis, ahli sirah, ahli syariah. Ya, mereka mengatakan bahwa perintah yang luas dan umum jangan dipersempit. Gitu. Sesuatu yang luas jangan dipersempit. Sesuatu yang diperluas oleh Allah jangan dipersempit oleh manusia. Sholawat itu perintah yang luas, jangan dipersempit. Allah itu memberikan kebebasan, silakan bersolawat. Bersolawatlah kalian. Solawat apa? Kan nggak ditentukan di situ. Kecuali di dalam sholat tahiyat akhir, emang ditentukan sama Rasulullah. Itu sholawat Ibrahimiyah.
Kita nggak bisa ganti. Oh udah jangan sholawat apa Ibrahimiyah deh. Oh bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa namanya? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim. Tapi ganti aja pakai sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihil azim. Ya enggak bisa. Itu udah ditentukan sama Rasulullah dalam hadisnya. Udah ada. Ya kan dalam kitab fikih, dalam kitab apa namanya Al-Azkar udah enggak bisa ya tahiyat akhirnya itu gitu. Tapi selain itu, seperti sekarang kita mau baca sholat bil qulub silahkan, sholawat fatih silahkan, sholat munjiat silahkan, sholat. Maka Imam Syafi'i punya sholawat, beliau bikin sendiri. Namanya sholawat asy-syafi'iyah atau sholat al-idrisiyah. Dengan wasilah itu salah satunya beliau dirahmati oleh Allah. Dan itu kalau di kampung saya di Jawa di Pekalongan itu dijadikan bagian dari zikir tahlil. Bunyinya adalah Allahumma sholli afdhola sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Bareng-bareng Allahumma sholli afdhola sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun gitu. Itu kalau di rekaman di radio itu biasanya kalau tarhiman itu mau subuh di radio apa Syafi'iyah ya. Itu kan setelah Asmaul Husna baca itu. Karena kalau di Mesir biasanya mereka kalau ada majelis nanti terakhirnya baca kafaratul majelis dan baca sholawat Imam Syafi'i gitu ya. Nanti bisa dicatat ya gitu. Rawa An-Numairi An Sufyan. Udah Isya belum? Ada yang mau nanya? Masih jauh. Masih jauhnya jauh mana nih? Masih jauh aja, Pak. Tahu jauh-jauh, taunya kebelusuk tadi. Rawa An-Numairi an Sufyan bin Uyainah atau Sufyan bin Ayyinah rahimahullah qol Imam Sufyan bin Uyainah ini salah satu gurunya Imam Bukhari nih, Sufyan ya. Enggak sembarangan nih. Qala kana li akhun muakhin. Saya punya saudara famata meninggal. Fara'aituhu finnaum, saya mimpi sama saudara saya itu. Kata Imam Sufyan, saya mimpi. Dalam mimpinya saya bertanya sama dia, "Ma fa'alallahu bika?" Bagaimana Allah memperlakukan kamu, wahai saudaraku? Qala ghafarali, alhamdulillah saya diampuni dosa-dosa saya. Aduh, dihapus sama Allah, alhamdulillah. Saya disayangi oleh Allah. Saya tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan kita nanti tidak disiksa di alam kubur. Ya, diberi rahmat Allah dengan berkahnya para guru, para kiai, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, para muallim, para orang tua kita, guru-guru kita, engkong-engkong kita, mbah-mbah kita, ya, yang baik-baik dan para wali, para ulama. Amin ya rabbal alamin. Qultu fa bimadza? Apa sih amalannya? Saya pengen niru. Qala kuntu aktubul hadis. Saya kalau nulis hadis, idza jaa dzikrun nabi, kalau disebutkan nama nabi atau nama Rasulullah, qala Rasulullah, qala Nabi SAW, saya tulis sholawat dan saya bersolawat lisan dan tulisan. Jadi lisan saya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dan pulpen saya menulis juga sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu saya dirahmati oleh Allah. Berkahnya sholawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan sekali-kali meremehkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai sesuatu itu akan banyak menyebutnya. Benar nggak Pak? Kalau orang, mohon maaf ya, kalau remaja itu ya paling ini ya, remaja nih sama anak-anak muda nih, seperti ya. Kalau mohon maaf, kalau senang dengan perempuan gitu kan, mesti akan ingat terus dia. Benar nggak? Mau tidur ingat gitu. Ya kan? Kalau orang cinta dengan Rasulullah pasti akan terus mengenang Rasulullah SAW. Akan terngiang-ngiang, akan ingat terus dengan Nabi. Itu ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Itu nggak bisa tidur Pak, kalau belum melihat Nabi.
belum melihat wajahnya Nabi. Sauban juga begitu, Maula Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Ya, saya sakit katanya. Kamu pucat banget, kenapa ya? Kamu sakit itu. Tipes atau enggak? Saya rindu dengan Rasulullah. Saya 3 hari belum ketemu Nabi. Saya 3 hari belum melihat wajahnya Nabi. Ketika dia datang ke Rasulullah, karena Rasulullah habis dari perjalanan dari luar kota, terus datang, terus dia melihat Nabi, ya Rasulullah izinkan saya melihat wajahmu. Terus dia ngeliat bengong, melotot gitu, nggak kedip gitu. Kata Rasulullah, baluka, kenapa kamu ya Sauban? Kamu segitunya. Ya Rasulullah, ataladzadu bin nadari ila wajhik. Saya merasa damai, saya merasa enak itu. Saya merasa lega plong gitu, merasa nikmat banget deh kalau melihat wajahmu. Saya kalau nggak melihat wajahmu, saya gelisah. Tuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kita gimana ya? Kita kan nggak melihat Nabi, kita kan nggak sezaman dengan Nabi, kita bukan sahabatnya Nabi, kita sedih. Enggak, jangan khawatir. Kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, nanti ada umatku, bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabiin, di akhir zaman nanti. Dia itu cinta banget sama saya. Pengen mengorbankan apapun dia termasuk hartanya demi melihat saya. Berarti ada Pak, zaman sekarang kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah seperti sahabat. Ada. Pengen banget ketemu dengan Rasulullah. Paling tidak di dalam mimpi, ya, dalam mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Gitu ya. Jadi kita jangan kecil hati. Wah, kita makan nggak lihat Rasulullah, berarti kita nggak bisa lihat Rasulullah. Enggak. Allah memberikan penggantinya. Apa itu? Mimpi. Sebelum nanti di akhirat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena tidak semua umatnya bisa bertemu dengan Nabi, Pak. Kata Rasul nanti, aidukum fil haud, saya tunggu kalian nanti ya, wahai umatku di Telaga Kausar. Berarti nanti kalau di Telaga Kausar kita nggak lewat situ, ya nggak ketemu Nabi. Itu ada di Sunan Tirmidzi itu dan dalam Syama'il Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan kita bisa minum dari Telaga Kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man syariba minha lam yadma ba'daha abadan. Orang yang bisa minum dari Telaga Kausarnya walaupun seteguk, apalagi itu disuguhkan Rasulullah dari tangannya Rasulullah, maka lam yadma ba'daha abada, maka dia tidak akan pernah haus dan dahaga selama-lamanya, abadi, abadal abidin, khalidin fil jannah, selama-lamanya di surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa minum walaupun seteguk dari Telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maskina min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Ada di dalam doa Maulid Ad-Diba. Imam Diba doa Maulid Rawi yaitu Diba, itu ada di doanya, itu salah satunya, Allah maskina, ya Allah berikanlah kami suguhkanlah kepada kami minuman Telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, ya, sehingga kami tidak haus setelahnya selama-lamanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, salah satu wasilahnya banyak sholawat pada Rasulullah. Rawa Abul Yaman Ibnu Asakir ahli hadis nih, an Ja'far bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, ra'aitu Abu Zur'ah, saya melihat Imam Abu Zur'ah, imam ahli hadis, fil manam, di dalam tidur, wa fis sama. Imam Abu Zur'ah itu sholat bersama malaikat di langit. Masya Allah, tinggi sekali kedudukannya, makomnya. Kaget, ini apa amalannya? Kemudian Imam Ja'far bin Abdullah itu bertanya di dalam mimpinya, wahai Imam Abu Zur'ah, bima nilta dzalika, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan sehebat ini, bisa sholat dengan malaikat di langit? Qala, Imam Abu Zur'ah menjawab, katabtu alfa hadisin, saya menulis 1.000.000 hadis. Alfa itu 1000 kali 1000, berarti 1 juta. Saya menulis 1 juta hadis. Idza dzakartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika saya menulis nama Nabi, qala Nabi atau qala Rasulullah, saya selalu bersolawat kepada beliau, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya saya bisa sholat bareng bersama malaikat. Masya Allah. Udah kayak sahabat tuh, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, itu disalami gitu sama malaikat. Kata Rasulullah, seandainya baca surat Kahfi malam Jumat itu, makanya dianjurkan baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Kalau menurut Imam Syafi'i
itu afdolnya malam, bukan siang. Malam, tapi kalau misalnya nggak bisa, pagi nggak apa-apa, atau siang. Tapi afdolnya malam, subuh boleh, ya. Tapi afdolnya setelah baca Yasin, setelah baca Waqiah dan Al-Mulk misalnya, langsung dengan Al-Kahfi gitu, ya. Nah, itu fadilahnya luar biasa Al-Kahfi itu. Salah satunya adalah akan menjaga kita nanti di alam kubur. Ya, di alam kubur akan menjaga kita, khususnya awal surat Kahfi dengan akhir itu ada hadisnya. Ya, itu akan menjaga dan menyelamatkan kita nanti dari azab kubur. Amin. Ya, itu malam dan sholawat. Tentu saya banyak sholawat di hari Jumat pada Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan, dalam hadis Nabi Rasul bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku marratan, satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, Allah membalas 10 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amsalihha, gitu ayat Al-Qur'annya. Satu kebaikan dibalas 10 kali. Nah, kalau salawat 100 berarti berapa? 100 kali 10, 1000. Kalau sholawat 1000 kali, 10.000. Kalau sholawatnya 10.000, 100.000. Begitu Pak. Nah kalau orang ya udah nggak kehitung lagi, ya udah jutaan, udah miliaran, udah triliunan. Kalau ngumpulin duit aja semangat banget ya, ngumpulin sholawat ya lemes tuh. Manusia begitu Pak, ya bener ya. Kalau ngumpulin duit aja dikejar, kalau kolong langit juga dikejar, ya kan? Ya, mau semangat bener ya. Yang penting dapat duit gitu. Kekiliran sholawat baru dapat 80, aduh pada suruh gurunya 100. Aduh ntar besok lagi dah katanya. Masih banyak waktu ini, gitu alasannya. Ya Bu ya, nggak ada di sini mah, itu mah di sono, bukan di sini. Di sini mah sama baik. Qultu bimuqtada hadzal hadis sahih. Dengan hadis yang sahih ini, yakunu Allahu ta'ala qad shalla ala Abi Zur'ah asyrata alafi alfi marrah. Dengan hadis ini, maka berarti Imam Abu Zur'ah kan 1 juta tadi sholawat. Berarti 1 juta kali 10. Berarti berapa? 10 juta. 10 juta tuh pahalanya tuh, Masya Allah. Akan gimana itu ya? Wahadihi bisyaratun azimatun, dan ini kabar gembira yang besar li ahlil hadis, bagi ahli hadis, ulama hadis, atau pelajar hadis, atau pecinta hadis. Ja'alana Allahu minhum, mudah-mudahan kita dijadikan kelompok mereka. Amin. Ya. Li'annahum aksarun nasi sholatan, karena ahli hadis itu manusia yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah. Kan dalam hadis dikit-dikit kalau Rasulullah, dikit-dikit kalau Rasulullah. Betul nggak? Kalau dalam kitab Nahwu kan belum tentu ada. Kitab bahasa Arab gitu belum tentu ada. Kita belajar Nahwu nih, belum tentu ada qalan Nabi. Tapi kalau udah hadis, kita belajar Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, ya qalan Nabi semua. Qalan Nabi semua. Dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat. Gitu. Maka ulama ahli hadis itu paling banyak sholawatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa mimma yaziduhum syarafan wa rif'atan, dan yang lebihnya lagi ahli hadis itu atau ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamuhum, Nabi langsung jadi imamnya. Jadi nanti di akhirat tuh ada antrian. Di padang mahsyar tuh ada antrian. Kita nggak tahu di mana. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam rombongannya Rasulullah SAW, walaupun di mana gitu kan. Belakangnya, semoga di mana. Yang penting masuk aja dah ya. Kalau udah masuk kan enak ya. Dengan barisannya gitu. Ya, itu apa namanya? Ahli hadis, Imam Bukhari misalnya, Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Darimi, Daruqutni, dan seterusnya, Imam Ahmad, Imam Malik, itu berada langsung di belakangnya Rasulullah ya, setelah sahabat, nabi-nabi, rasul-rasul gitu, kemudian sahabat, tabiin, termasuk beliau-beliau belakangnya langsung. Kenapa? Karena Nabi langsung imamnya mereka, karena mereka selalu menyebut Rasulullah SAW gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim biimamihim, surat Al-Isra ayat 71. Nanti kami akan panggil di akhirat itu berdasarkan imamnya, berdasarkan gurunya. Lah gurunya ahli hadis ya langsung Rasulullah, imamnya ahli hadis ya Rasulullah gitu. Wa imamu wala imama lahum, dan tidak ada imam bagi mereka ahli hadis fid dunya, di dunia dan akhirat, illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam fahuwa imamuhum fil akhirah. Rasulullah menjadi imamnya langsung, ahli hadis dan juga pelajar-pelajar hadis, juga kita mudah-mudahan semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan salawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.